Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang topik sistem yang dibangun menggunakan slide ini, slide yang isinya sistem yang dibangun dan evaluasi, tetapi kita konsentrasi utamanya adalah bagian yang pertama. Bagian yang pertama yaitu sistem yang dibangun. Dan diharapkan nanti kita akan banyak diskusi, baik itu bisa diskusi untuk tugas 2, yaitu sistem yang dibangun untuk kasus paper tugas 1, yaitu paper yang sudah ada, paper yang kalian sudah tulis ulang menggunakan latex. Ya. Dan juga sangat diharapkan kita nanti akan mendiskusikan untuk topik sistem yang dibangun ini, untuk topik tugas akhir atau proposal kalian, proposal tugas akhir kalian. Ya. Ya, jadi pada sebuah tulisan biasanya yang pertama, bagian pertama itu adalah pendahuluan. Ya. Jadi perlu diingat pada mata kuliah tata tulis ini kita terutama membuat artikel ilmiah atau paper ya, yang paper itu sama atau itu adalah draft laporan tugas akhir. Meskipun demikian, kita sudah tahu bahwa itu sangat terkait dengan proposal tugas akhir kalian. Ya, di mana pada proposal tugas akhir kalian untuk yang kita bahas ini ada di bagian 3. Demikian juga untuk evaluasi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya itu juga bisa dimasukkan ke bab 3 untuk proposal tugas akhir kalian. Ya. Ya, pada sebuah tulisan, pada sebuah artikel ilmiah, biasanya bagian yang pertama itu adalah pendahuluan. Ya. Demikian juga pada proposal tugas akhir kalian. Ada pertama adalah introduction. Jadi namanya adalah seperti ini, pendahuluan atau introduction. Di bahasa Inggris biasanya seperti itu. Kemudian pada bagian berikutnya, yaitu pada bagian kedua, yaitu studi terkait. Ya, atau kalau di proposal ya pakai bab-bab, biasanya bab 2 itu adalah apa yang disebut dengan literatur review atau studi literatur. Kita sudah tahu ya hubungan antara studi terkait dengan studi literatur itu pada prinsipnya sama ya. Hanya di sini untuk tulisan yang atau artikel ilmiah yang dibuat untuk laporan tugas akhir atau juga laporan tugas akhir yang akan disubmit ke konferensi laporan tugas akhir kalian yang akan kalian submit ke jurnal, yaitu relatif pendek, sehingga di sini juga nanti relatif pendek. Ya, kemudian setelah studi terkait ya, jadi pertama adalah pendahuluan. Memang biasanya namanya seperti itu, nama dari section atau bagiannya. Kemudian yang kedua adalah studi terkait atau related work. Kemudian bagian berikutnya itu menerangkan rancangan dan sistem atau produk yang telah dihasilkan. Ya, jadi apa kita lihat berikutnya. Ya. Ya, di sini termasuk gagasan dan metode yang merupakan landasan dari sistem yang dibangun. Ya, jadi kalau misalnya ya salah satu yang mungkin untuk tugas akhir di S1 adalah misalnya mempelajari sebuah paper, yang paper itu adalah metode atau lebih spesifiknya lagi mungkin algoritma. Ya, kemudian kita mengimplementasikannya. Atau mungkin kalian bisa juga misalnya
menggabung-gabungkan, ya, menggabungkan satu dengan yang lain yang memang bisa digabungkan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua bisa juga misalnya tidak menggabungkan, tetapi sedikit mengubah ya sedikit mengubah. Meskipun sebenarnya pada kenyataannya banyak juga kalau mahasiswa dalam mengimplementasikan tugas akhir itu juga mengimplementasikan yang tidak sama persis dengan yang paper referensi yang diacu sebenarnya, karena misalkan paper yang diacu itu relatif kompleks sehingga yang diimplementasikan itu sebagian saja. Ya, di sini bisa diterangkan juga di bagian ini itu adalah landasan dari yang dibangun, ya, landasan dari metode atau sistem yang dibangun, ya. Ya, jadi didahului dengan seperti itu, ya. Jadi misalkan contohnya misalkan seperti ini. Contohnya mungkin mudah-mudahan contoh yang cukup populer bagi kalian semua, yang karena sekarang banyak menggunakan learning, ya, proses learning atau machine learning atau deep learning. Misalkan ada satu arsitektur, misalkan mungkin saya coba ini, ya, saya coba sama coret-coretnya, coret-coret sedikit. Ya, misalkan ada satu model atau arsitektur, ini sebuah model. Ya. Kemudian ada juga model yang lain. Ya. Misalkan apa yang disebut dinamakan, misalkan katakanlah ini adalah satu model deep learning apa yang disebut dengan LSTM. Ya. Ya, kemudian ada juga model yang bukan bukan deep learning, yang lebih konvensional, yang pra deep learning, maksudnya udah banyak digunakan sebelum deep learning, itu namanya CRF, Conditional Random Field. CRF. Nah, kemudian misalnya katakanlah kalian menggabungkan antara dua ini, dan memang bisa, karena memang bisa digabungkan. Digabungkan itu maksudnya kalau dalam hari ini misalkan istilahnya ditumpuk, ya. Jadi LSTM dulu, ya, biasanya gambarkannya CRF-nya di atasnya, ya. Ini misalkan gambarkannya ini adalah inputnya seperti ini, kemudian CRF-nya di atasnya di sini. Ini adalah kemudian di sini output-nya. Ya. Nah, di sini yang dimaksud di sini adalah bisa diterangkan secara singkat tentang LSTM dan CRF. Artinya landasannya. Maksudnya landasan itu artinya yang kalian buat itu adalah gabungan di sini yang kalian terangkan bisa LSTM secara cukup singkat dan dasar dari LSTM dan CRF seperti itu. Ya, bagian yang menerangkan sistem yang dibangun, ya, bagian yang menerangkan sistem yang dibangun tersebut, ya, pada prinsipnya menerangkan secara detail pertanyaan bagaimana. Ya. Jadi kita ingat bahwa pada abstrak di tulisan kita itu ada penjelasan yang lengkap. Ya. Lengkap itu apa? Lengkap itu adalah apa topiknya, ya. Mengapa topik itu menarik atau penting atau perlu. Kemudian setelah itu bagaimana. Ya. Dan satu lagi sebenarnya adalah hasil utamanya. Ya, jadi kita sudah tahu, mungkin saya akan coba menyampaikan juga lagi, mengingatkan secara singkat bahwa
ini adalah satu proses, ini kotak, maaf ini, atau mungkin saya pakai ini aja ya, pakai whiteboard aja ya, lebih enak sih dengan whiteboard. Saya buka whiteboard. Dan saya buka whiteboard di mana ya? Lupa lagi. Sebentar ya, saya cari whiteboardnya di mana, lupa. Di sini. Whiteboard anotasi, anotasi atau anotasi. Bentar, bukan anotasi tapi whiteboard. Sebentar ya, saya stop share dulu. Coba saya cari whiteboard. Di mana, ada yang ingat nggak whiteboard di mana? Bentar. Atau di itu ya, di Google Meet whiteboard, tapi ini kayaknya ada sih. Oke, mungkin ini aja lah, pakai anotasi aja. Oh, ini di sini. Ya, di waktu mau share, ya kemudian ada screen 1, screen 2, kemudian whiteboard. Ya, oke. Ya, ini ada whiteboard ya. Ya, kita lihat ya. Jadi di abstrak itu, namanya abstrak, itu adalah abstrak tulisan secara lengkap. Ya. Abstrak tulisan ringkasan secara lengkapnya. Jadi kita udah membicarakan, kita udah bahas tentang abstrak, tulisan ya, abstrak. Nah, di abstrak itu adalah abstrak atau inti atau ringkasan yang paling ringkas untuk tulisan kita, di mana kita sudah membahas tentang apa yang perlu kita sampaikan, yaitu apa topiknya, kemudian mengapa, ya, kemudian yang biasanya intinya. Intinya adalah bagaimana. Saya tulis gede, ini adalah intinya, bagaimana. Ya. Nah, kita refresh lagi bahwa kalau ini satu proses, ini satu gambar aliran ini ya. Nah, ini adalah input output, yang kalau kita membahas input output itu adalah mengapa, input dan outputnya. Nah, kemudian ini prosesnya adalah black box. Nah, sekarang kita menerangkan ini, proses ini, menerangkan proses. Ya. Ya, menerangkan proses, dan biasanya ini merupakan bagian yang utamanya. Biasanya kontribusi utamanya itu terkait dengan proses ini, biasanya. Meskipun kadang-kadang bisa juga dan penting juga, kadang-kadang kontribusi kita atau yang paling utama di kita itu adalah outputnya, yaitu menghasilkan database misalkan ya, menghasilkan database di sini. Ya, mungkin seperti itu. Kita akan ini dulu lanjutkan. Oke.
Ya, kita tadi lihat ya di slide sebelumnya bahwa bagian pertama itu adalah pendahuluan. Bagian berikutnya biasanya adalah studi terkait. Nah, kemudian bagian yang berikutnya itu adalah yang sekarang kita bahas ini, yaitu rancangan dan implementasi dari sistem atau produk yang mungkin intinya adalah proses tadi, otak proses tadi, menerima input dan menghasilkan output, yang bisa dikatakan itu implementasinya itu berupa sistem, atau kotak itu adalah sebuah produk, atau kita konsentrasi itu sebenarnya itu misalkan adalah metode itu artinya lebih luas ya, seperti misalkan metode itu adalah misalkan kalau di deep learning misalkan ada yang disebut dengan arsitektur recurrent neural network. Nah, salah satu di recurrent neural network itu misalkan ada yang disebut dengan LSTM ya. Dan metode atau yang lebih spesifiknya lagi algoritma. Ya. Intinya adalah prosesnya. Nah, itu bisa dituliskan dalam satu bagian atau lebih. Yang pertama adalah itu. Ya. Kemudian judul. Ya. Judul dari untuk menerangkan yang kita bangun tersebut itu juga bisa menyesuaikan dengan topik yang diterangkan. Ya. Bisa menerangkan topik yang diterangkan. Jadi seperti misalkan contohnya, misalnya contohnya ya, jadi lebih ini cukup fleksibel ya. Misalkan contohnya kita menggabungkan dua komponen ya. Seperti tadi misalkan contohnya LSTM digabungkan dengan CRF. Ya, bisa saja kita menerangkan masing-masing menjadi satu bagian. Ya, misalkan contohnya seperti itu. Dan judulnya juga menyesuaikan, artinya tidak fix. Jadi misalkan bisa juga yang judulnya fix, metodologi. Itu judul untuk bagian yang ketiga ini. Jadi setelah bagian pertama sudah fix, biasanya pendahuluan. Bagian kedua sudah fix, biasanya studi terkait. Bagian ketiga bisa saja sudah fix, misalkan metodologi. Ada yang seperti itu, di paper-paper ada seperti itu. Tapi bisa juga, dan kalau saya lebih cenderung itu tidak tidak fix, artinya bisa disesuaikan. Jadi misalkan bagian ketiga, misalkan tentang satu seperti tadi, misalkan LSTM. Bagian keempat, misalkan CRF, misalkan seperti itu. Jadi judulnya menyesuaikan. Ya. Kemudian bagian-bagian di sini sebaiknya tidak memuat teori secara umum. Ya, tidak memuat teori secara umum. Ya. Teori secara umum itu apa? Misalkan contohnya yang sangat umum, misalkan kita menggunakan ya, yang contoh tadi, misalkan kita menggunakan apa yang disebut dengan LSTM, kita tidak menerangkan yang sangat umum seperti deep learning atau yang agak umum seperti misalkan recurrent neural network. Jadi di deep learning, di mana deep learning itu mungkin barangkali yang kalian yang belum begitu mempelajari, deep learning itu adalah neural network yang kompleks istilahnya gitu ya, yang hidden layer-nya banyak. Ya. Kemudian salah satunya yang di dalam deep learning, salah satu jenisnya atau arsitekturnya adalah apa yang disebut dengan neural network yang recurrent. Ya. Nah, kemudian misalnya ya, misalkan tugas akhir kalian itu tentang LSTM. Maka tidak perlu menerangkan secara agak panjang lebar kecuali hanya relatif sedikit tentang recurrent neural network. Jadi mungkin saya akan coba untuk ini ya, coba lagi menggunakan whiteboard yang tadi, share screen whiteboard.
Ya, ini whiteboard yang tadi. Ya, jadi di sini misalnya kalian menggunakan apa yang disebut dengan LSTM. LSTM itu bagian dari di sini neural network yang recurrent neural network. Kemudian recurrent neural network itu dapat dianggap ini salah satunya sebagai bagian dari apa yang disebut dengan sequence model. Ya, sequence model. Nah, sequence model salah satunya ini bisa dianggap sequence model yang deep ya, deep sequence model, deep learning sequence model. Ini bagian dari deep learning. Ya, deep learning ini sebagai salah satu bagian dari machine learning. Ya, machine learning bisa dianggap sebagai salah satunya bagian dari artificial intelligence. Nah, kalau kita menggunakan ini di tugas akhir kita, ya, maka kita tidak perlu menerangkan yang teori yang secara umum, yang dasar dari sini apalagi, dari sini apalagi, dari sini apalagi. Mungkin di sini secara singkat, sangat singkat, di sini agak singkat saja. Nah, utamanya kita konsentrasinya di sini. Ya. Apalagi memang dibatasin kalau di artikel yang kita buat itu 8 halaman. Ya. Kalau untuk proposal tugas akhir mungkin agak lebih panjangan dikit ya, mungkin di sini, di sini. Ya, tetapi tetap konsentrasinya adalah kalau misalkan kita menggunakan ini LSTM artinya kita konsentrasinya ditulis adalah ini. Ya. Ya, mungkin saya kira seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, kemudian sebaiknya judul-judul ya, bagian yang digunakan itu tidak generik, ya. Tidak generik atau tadi saya katakan tidak fix. Seperti misalkan fix itu adalah judulnya adalah sistem yang dibangun atau metodologi, ya. Tetapi ini ada contoh, misalkan topiknya itu misalkan seputar deteksi plagiat, ya. Kemudian judul bagian-bagiannya misalkan ada praproses, di mana praproses ini merupakan memang satu bagian yang penting, ya, sehingga kita ada pembahasan tentang praproses, ya. Tapi kalau praproses itu merupakan bagian yang sebenarnya kurang penting, dan apalagi bagian yang lebih penting itu membutuhkan ruang untuk menulis lebih banyak, ya, maka praproses tidak usah ditulis atau ditulis dengan sangat singkat saja. Kemudian ada bagian yang lain, yang bagian yang intinya, yaitu misalkan seperti ini, untuk topik deteksi plagiat. Ini contohnya seperti itu. Ya. Kemudian juga ini yang sangat perlu diperhatikan, termasuk untuk di proposal, itu adalah data yang digunakan. Ya. Jadi data yang digunakan itu dijelaskan. Ya, dijelaskan dan juga disertai dengan contoh datanya. Contoh data itu maksudnya formatnya dan isinya. Ya, formatnya dan isinya. Nanti bisa juga sebenarnya dijelaskan tentang data itu di bagian yang lain.
Maksudnya bukan di bagian yang sistem atau produk yang dibangun ini, tetapi yang pasti harus dijelaskan. Ya. Termasuk untuk proposal tugas akhir kalian harus dijelaskan data yang digunakan. Ya, jadi formatnya dan ya, contoh. Contoh itu termasuk artinya formatnya. Ya, ini data yang digunakan. Mungkin sampai di sini dulu yang data digunakan. Nah, kemudian sebagai tambahan yang perlu diingat akan sangat membantu ada lampiran, ya, baik untuk proposal maupun di laporan tugas akhir yang 8 halaman itu ada lampiran. Salah satu lampiran yang sangat penting itu adalah menjelaskan tentang data. Ya, nanti kita akan membahas tentang lampiran ya di pertemuan yang lain. Nah, ini untuk mengingatkan dari sekarang bahwa data ini nanti perlu dijelaskan secara singkat di dalam tubuhnya atau di dalam body dari tulisan baik itu proposal maupun laporan tugas akhir, dan disertai contoh, dan kemudian ada lampirannya. Ya. Lampiran yang lebih detail, dan lampiran itu bisa 1 halaman, bisa 2 halaman, bisa sangat banyak halaman juga nggak apa-apa, apalagi kan hanya soft copy. Ya, kemudian berikutnya adalah jelaskan juga metrik evaluasi yang dipakai. Ya. Serta alasan mengapa menggunakan atau memilih metrik tersebut. Ini juga untuk proposal. Ya. Jadi di proposal juga kalian menjelaskan tentang metrik evaluasinya yang kalian pakai, dan sangat dianjurkan untuk menuliskan alasannya. Ya biasanya memang kalau di paper-paper yang konferensi atau jurnal yang ini ya itu tidak banyak yang tidak disebutkan alasan mengapa menggunakan atau memilih. Tetapi di sini dalam tugas akhir ini sangat penting, karena kalau di paper-paper tadi itu ya salah satunya udah dianggap itu udah orang udah tahu gitu ya. Tapi kalau di sini di tugas akhir, karena ini adalah suatu latihan untuk penelitian, kita perlu tahu alasannya. Ya. Karena untuk beberapa topik biasanya atau banyak yang metrik evaluasinya bisa lebih dari 1. Ya. Kemudian mengapa memilih seperti itu? Dan kalau ada beberapa metrik evaluasi, itu mungkin ada yang utama, ada yang tambahan, nanti akan kita bicarakan di bagian evaluasi. Nah, kemudian juga tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk data itu perlu sampel dan kemudian lampiran detailnya. Demikian juga untuk sistem atau produk yang dibangun bisa disampaikan secara lebih detailnya di lampiran. Ya. Meskipun ini biasanya tidak tidak se-urgent dataset yang diterangkan lampirannya. Kalau untuk sistem atau produk yang dibangun ini tidak se-urgent lampiran ini untuk dibandingkan dengan dataset. Ya, ini saya kira seperti itu. Nah, kemudian kita coba akan mendiskusikan untuk yang menggunakan studi kasus paper kalian dan juga ini kalian topik kalian ya. Oke, stop share. Silakan kalian buka, bisa paper untuk ini paper tugas 1 kalian. Kemudian kita akan diskusikan nanti yang berikutnya. Jadi ada diskusinya. Diskusinya juga kita bisa lihat dengan ini dengan
format tugas 2 dan tugas 3. Ya, silakan kalian buka untuk paper kalian dan juga mungkin proposal kalian untuk siap untuk kita diskusikan. Khususnya untuk yang bagian yang sistem yang dibangun tersebut. Silakan kalian coba buka sambil saya juga mencoba membuka. Oh, enggak di sini. Jadi untuk tugas mungkin kalau tugas 2 saya lihat, kalau tugas 3-nya gimana sih? Oh ya ini. Cuma sedikit. Ya, cuma sedikit ini. Ya, ini relatif sedikit ya untuk sistem yang dibangun. Ini saya ambilkan dari sini, di sini. Lembar untuk tugas 3. Yang tugas 3 atau tugas 2 ini sama ya. Tugas 2 dan tugas 3 pada prinsipnya sama. Di sini relatif sedikit ya. Yang pertama adalah sebaiknya ada ini apa? Ada algoritma untuk proses intinya. Bisa sebenarnya algoritma, bisa atau bukan algoritma, tapi arsitektur ya. Arsitektur sistem utamanya. Ya, bisa algoritma atau arsitektur sistem utamanya atau flowchart. Ya, tapi menggambarkan sistem keseluruhan dan yang sistem utamanya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat contoh di sini di tulisan ini ya. Generative Attribute Manipulation for Flexible Fashion Sets yang kita sudah beberapa kali kita gunakan sebagai contoh. Ya, di sini coba saya lihat dulu papernya. Terus saya coba buka papernya. Tolong kalian juga buka paper untuk tugas 1 kalian dan untuk diskusi pertama adalah dari paper yang sudah ada. Diskusi yang kedua nanti untuk topik kalian. Topik kalian terutama mendiskusikan ini apa. Nah, diharapkan mudah-mudahan kalian sudah ada yang punya, yaitu ini apa, arsitektur atau algoritma atau flowchart secara keseluruhan untuk sistem atau untuk yang katakanlah sistem ya atau produk yang kalian ya. Sekarang saya akan coba ini ya membuka paper yang tadi yang untuk contoh. Tolong kalian siapkan untuk paper tugas 1 kalian dibuka. Bentar. Ini. Saya sedang buka untuk contoh paper yang sudah ada. Ini paper yang lain, saya bisa kira nggak masalah, bukan yang tadi ya. Ini adalah yang sering kita bahas.
Bentar, saya buka dulu sebelum di share. Ya. Ini adalah contoh saya share. Ini adalah contoh paper. Ya. Ini adalah judulnya. Yang saya kira kalau nggak salah kita udah pernah bahas juga menggunakan paper ini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini arsitekturnya. Di mana tadi yang bagian pertama itu biasanya introduction. Ya, ini introduction. Dan introduction itu biasanya hanya satu bagian aja, tidak ada subbagian. Tapi kalian kalau membuat subbagian, apalagi untuk proposal, saya kira memang seperti itu bagus ya. Ada latar belakang, ada problem definition, ada tujuan. Nah, kemudian ada related work. Kalau di sini ditaruh di belakang, tapi kalau kita ditaruh di setelah introduction. Yang ini related work. Ini yang di sini nomor 5, bagian nomor 5 kita taruh di setelah introduction. Ya. Kemudian yang setelah itu, setelah yang related work yang setelah introduction di sini ya, ini dibagi menjadi 2 di sini, yaitu preliminaries di sini dan ini AVK QA, AVQA. Di sini kita lihat judulnya di sini memang untuk di tulisan ini mempropos ya. Tulisannya mempropos ini mempropos namanya approach ya, sebuah pendekatan ya. Sebuah pendekatan yang novel ya, perlu digedein ya. Bentar. Ya, mempropos sebuah approach yang novel, yang baru, ya, ya approach atau kalau kita metode atau mungkin algoritma ya atau sistem gitu ya, yang dia beri nama, ya, sebuah atribut value extract via QA, via question answering. Ya, ya ini adalah untuk menjawab tentang bagaimana. Ya, tadi kan kita ingat atau ulangi lagi ya bahwa di sini ini tasnya itu adalah ini ya, extract atau learning to extract attribute value dari produk. Ya, jadi mengekstrak, kita ingin mengekstrak attribute value ini contohnya, artinya outputnya atau ini ya dari produk. Ya, produk atau ini outputnya bisa mungkin ini atau ini. Ya, jadi di sini misalkan gambar, mungkin ya misalkan gambar, kemudian diekstrak atribut-atributnya, sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Ya, bahwa ini gambar ini itu adalah PGM golf tower, outdoor sport, travel, yang mungkin yang utamanya adalah yang dari yang utamanya adalah ini. Nah, ini di bagaimana caranya? Bagaimana cara tas ini yang inputnya seperti ini, outputnya jadi seperti ini. Ya, inputnya ini, ya, outputnya seperti ini. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya? Udah diterangkan di abstrak di sini menggunakan AVQA ini. Ya, yang diterangkan secara singkat di sini ya. Diterangkan secara singkat di sini. Ya, sampai sini relatif singkat. Diterangkan ini adalah menerangkan bagaimana. Itu artinya menerangkan apa yang dinamakan sebagai AVE QA ini. Nah, kemudian bagaimana mengekstrak ini menggunakan apa yang disebut AVE QA ini diterangkan di 2 bagian ini. Preliminaries
Ya, preliminaries artinya sebagai pendahuluannya ya, konsep dasarnya, di mana di sini dia menggunakan apa yang disebut dengan BERT, ya sebuah model language representation model di deep learning, ya pre-training ya, diterangkan ya dari total 9 halaman di sini diterangkan secara relatif singkat di sini ya sampai sini ya, kita dulu dikecilin lagi. Maaf salah. Ya, diterangkan secara relatif singkat di sini sekitar 1/4 mungkin ya, 1/4 halaman atau kurang, 1/4 atau 1/3 halaman. 1/3 halaman. Jadi komponennya yang diterangkan adalah pertama BERT, kemudian question answering-nya yang menggunakan BERT. Jadi BERT-nya dulu sebagai dasar, terangkan singkat. Kemudian yang kedua, karena tadi menggunakan question answering, tadi solusinya atau bagaimananya untuk ekstrak atribut dari sebuah produk gambar berupa gambar, image tadi menggunakan question answering, maka di sini question answering-nya menggunakan BERT, maka diterangkan dulu BERT, kemudian diterangkan question answering menggunakan BERT. Ya. Yang untuk kasus kita atau kasus kalian, mungkin ini sebenarnya ya ini adalah yang sudah ada sebenarnya, tidak sesuatu yang baru, tapi mengambil dari referensi-referensi. Nah, kemudian baru yang ketiga di sini bagian di sini ya, di sini dalam hal ini nomor 3, ini menjelaskan tentang solusinya tadi atau metodenya, atau dalam hal ini katakan tadi approach-nya, pendekatannya. Ya, di mana pendekatannya disebut dengan AVIO-QA, yaitu singkatan dari Attribute Value Extraction via Question Answering. Ya, ya kita lihat seperti tadi kita bahas bahwa bagian pertama namanya introduction. Udah polanya seperti itu, tidak yang lain-lain, introduction. Kemudian bagian kedua yang kita tadi di sini, kalau di sini ditempatkan bagian yang akhir adalah related work. Kalau kita misalkan studi terkait, kalau kalian juga di proposal misalkan studi literatur. Nah, kemudian kalau di paper di sini juga demikian, juga di laporan tugas akhir kalian, bagian berikutnya itu namanya tidak generik atau tidak fix, tapi di sini misalkan bisa preliminary dulu. Ya. Kemudian di sini namanya yang sesuai dengan namanya di sini. Kemudian sangat bagus ya. Sangat bagus. Sangat dianjurkan, dan saya kira bukan sesuatu yang sangat kompleks, itu adalah problem definition. Problem definition ini adalah menerangkan tentang apa. Apa itu AVQA ini? Ya, kalau tadi di abstrak udah dijelaskan, AVQA udah dijelaskan, tetapi dengan bahasa manusia. AVQA ini dijelaskan dengan bahasa manusia. Ya, sampai sini, yaitu bahasa Inggris ya, dalam hal ini, tanpa ada simbol-simbol, tanpa ada formula, tanpa ada istilah-istilah yang spesifik formal, tapi dijelaskan untuk audiens yang lebih umum, dijelaskan dengan bahasa manusia untuk supaya lebih mudah, lebih cepat. Kemudian tetapi akan sangat dianjurkan kalau di sini ada problem definition, di mana seperti saya sampaikan tadi bukan sesuatu yang sangat sulit atau tidak mungkin, karena bisa kalian juga mengacu ke referensi ya, problem definition. Kita lihat tadi ya, kita lihat di abstrak tadi itu kan bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris kalau di sini menggunakan bahasa formal atau istilahnya penjelasan formal. Ya, penjelasan formal ya.
formally defined. Mengapa perlu penjelasan formal seperti ini? Penjelasan formal seperti ini supaya lebih exact, lebih pasti permasalahannya, definisi, maka definisi kan, problem definition kan. Sehingga misalkan contohnya, ini ada simbol-simbol C, adalah himpunan. Ya mungkin ini bukan himpunan ya. Misalkan konteks C, yang isinya adalah W, notasi-notasinya. W subscripts-nya 1, upper script-nya C di sini. Ya. Mungkin terlalu kecil. Ya, ini saya usahain. Ya. Ada notasi-notasi, ada simbol-simbol yang kita gunakan, ya, dan akan kita gunakan nanti di berikutnya, sehingga lebih fix pengertiannya, lebih jelas, lebih formal. Yang di sini juga tidak terlalu banyak ya, ini problem definition di sini sampai kemudian hanya sampai di sini saja bisa seperti itu dan bisa dilihat dari referensi. Kemudian kita lanjutkan untuk di bagian yang menerangkan tentang ini ya, tentang sistem yang dibangun atau dalam hal ini adalah solusi atau dalam hal ini ada approach-nya. Ya, nah kemudian ini approach-nya diterangkan di sini. Di sini ada pengantarnya, kemudian di sini ada problem definition, kemudian baru diterangkan di sini satu demi satu dan biasanya penjelasan yang paling panjang, ya, penjelasan yang paling panjang di sini, yang bagian yang menerangkan tentang yang bagaimana prosesnya. Kita lihat balik lagi di abstrak. Ya biasanya dan ya memang ininya ya bagusnya ya. Kalau yang menjelaskan tentang bagaimana di abstrak pun ini untuk sebagai untuk mengingatkan lagi aja. Ini juga yang paling panjang di sini. Karena kan biasanya intinya adalah memproses dalam hal ini mengkonvert di sini atau mengekstrak dari produk ke atribut. Ini kan memang ininya tujuan kita atau research question kita untuk mencari bagaimana mengekstrak ya. Nah ini kan paling panjang ya dibandingkan dengan apa, mengapa mungkin di sini. Nah ini adalah yang panjang, kemudian ini adalah dari evaluasinya ini paling panjang ya. Ya seperti itu. Ini adalah contoh kasusnya seperti itu. Ya silakan mungkin untuk kalian dari paper kalian mungkin ada yang bisa menjelaskan secara singkat untuk ya kalau tugas 2 dan 3 itu relatif untuk bagian sistem yang dibangun itu relatif sederhana ya ininya tugasnya ya hanya menuliskan ini mungkin nanti perlu di lagi ya ini sederhana mungkin terlalu sederhana sebenarnya. Ya, silakan mungkin kalian bisa ada yang menyampaikan terutama untuk ini dulu yang dari tugas paper 1 kalian. Tugas 1 kalian. Silakan siapa mungkin untuk kita diskusikan aja ya nggak usah sungkan atau malu-malu atau khawatir gimana. Silakan siapa mungkin dari siapa Michael Putra mungkin. Tapi ada pertanyaan mungkin ada jelas nggak yang dimaksud? Iya Pak. Cukup jelas ya. Atau bisa menampilkan barangkali paper tugas 1 untuk kita diskusikan sebentar untuk bagian Michael Putra tugas 1 ya. Maaf Pak, ini sekarang lagi nggak di komputer saya biasanya Pak, jadi belum ada datanya di sini. Oh iya, oke. Nggak apa-apa. Oke. Iya. Ya, mungkin yang lain silakan. Kevin, mungkin bisa menampilkan paper tugas 1. Kita diskusikan sebentar. Tugas 1. Ya, paper tugas 1 untuk kita lihat seperti tadi kita bahas. Ini kan misalkan tugas 1 itu misalkan katakanlah ini kan paper yang udah ada ya. Yang ini misalkan yang tadi itu yang ini. Ya ini. Ya misalkan tugas 1 seperti ini.
Ya, menggunakan paper ini kan. Yang nyalin kan, 31 itu yang nyalin kan. Iya, betul. Nah, tugas 2 itu menggunakan paper tugas 1. Nah, kita lihat kalau tugas 1 itu adalah menyalin, lebih konsentrasi ke latex. Nah, kalau tugas 2 itu lebih ke isinya. Di bagian sistem yang dibangun, ini isinya sebenarnya apa? Jadi lebih ke tata tulis kita. Lihat seperti ini. Oh, isinya adalah preliminaries, kemudian ada menjelaskan sistem yang dibangun. Nah, kalau tugas 1 itu kan hanya latex ya. Nah, sekarang papernya sama, paper tugas 1, tapi kita lihat kontennya. Nah, ininya apa? Papernya yang mana? Kelompok berapa? Aku lupa, udah lama. Ya, ya. Nah, Kelompok 7. Ya, betul. Iya. Kelompok 7. Oke. Kita lihat ya, ini papernya adalah ini. Ya mungkin saya buka. Di-share aja ini. Oh ya, boleh. Atau gimana? Bentar, saya kayaknya belum bisa nge-share ya, sebentar. Bisa nge-share nggak? Oh, ini sudah. Udah oke, bisa nge-share. Silakan. Bisa nge-share. Di-share ya. Sambil saya buka. Ya, nah di sini kita lihat di paper ini yang digunakan untuk tugas 1 yang sekarang dalam hal ini adalah tugas 2, yaitu dilihat sistem yang dibangun. Saya sambil juga buka. Ini mungkin paper aslinya juga nggak apa-apa. Yang dibuka paper PDF-nya aja. Mungkin dengan ininya. Bukan overleaf-nya, tapi ininya PDF-nya aja. Kita tidak ke latex, tapi mungkin bisa nggak ininya? PDF aslinya atau aslinya aja. Ya. Ini asli. Gitu. Oh ya, oke. Mungkin kita bisa lihat ini apa? Kita lihat untuk yang sistem yang dibangun di sini. Bagian 1 kan introduction ya. Bagian kedua related work ya. Nah, sekarang bagian yang ketiga, ya namanya method ya. Ya, bawah lagi. Nah, kalau di sini memang ininya ini ya namanya metode gitu. Ya nggak apa-apa namanya metode ya. Tapi kalau saya lebih prefer yang bagian 3 itu tidak metode ya. Mungkin yang bagian 3 aja, kita lihat bagian 3 di atas lagi. Ya. Ya di bagian 3 yang atas ya. Oke, atas. Bagian apa? Yang mana? 3 metode. Kita kan sekarang membahas tentang sistem yang dibangun atau dalam ini metode. Nah, ini metode. Nah, di sini kalau di paper yang digunakan di sini oleh Kevin, ini bagian di sini ditulisnya metode ya. Jadi udah fix metode, nggak apa-apa nulis ininya metode. Nah, dalam hal ini kita lihat dulu di sini dinamakan ya. Algoritma, istilahnya algoritma di sini dituliskan di sini kan di bagian 3 di pengantar bagian 3 ini kan disebut ada di sini pengantar bagian 3 ini mungkin ya di sini dulu. Ini disebut ada algoritmanya disebut dwelling bandit gradient descent. Ini kan yang di bawah 3 ini kan ada algoritma untuk penulis ini dia menamakan. Ya kalau untuk penelitian yang sesungguhnya kan mereka membuat sesuatu yang baru itu kemudian dinamakan dwelling bandit gradient descent.
kelihatan ya di atas 3.1 itu. Nah itu kemudian di sini kita lihat ada dua bagian, yaitu 3.1 dan 3.2. Udah kelihatan semua di sini. Yang di-share oleh Kevin ini kelihatan 3.1 dan 3.2. Kelihatan kan ya. Nah, mirip dengan yang saya sampaikan tadi, ya. Yang 3.1 itu adalah overview-nya. Ya. Overview atau kalau tadi istilahnya preliminary pengantarnya. Kemudian 3.2 ini itu ada satu komponen yang sepertinya ya saya belum baca paper ini. Ini adalah salah satu atau komponen yang paling penting, yaitu null space gradient descent. Nah, kemudian yang perlu kita ini juga kita perhatikan ya. Tadi saya kelewat ya, saya belum memperlihatkannya. Di sini disarankan ada menjelaskan tentang bagaimananya atau metodenya atau dalam hal ini adalah algoritmanya yang disebut dengan dwelling bandit gradient descent. Dwelling bandit gradient descent itu seperti apa prosesnya? Bisa dijelaskan dengan arsitekturnya, dijelaskan algoritmanya, atau dijelaskan dengan flowchart. Nah kalau di sini ya seperti dilihat di share yang oleh Kevin, ini menggunakan algoritma. Jadi apa itu dwelling bandit gradient descent, proses-prosesnya ya bisa dijelaskan dengan algoritma seperti ini. Ya, dijelaskan dengan seperti ini algoritma 1 itu ya di kanan atas itu. Atau yang lebih sering kalau kalian menjelaskan yaitu dengan flowchart atau dengan arsitektur. Dengan arsitektur ini dijelaskan. Ya mungkin seperti itu. Barangkali mungkin Kevin silakan barangkali mau akan menambahkan atau mungkin bertanya atau mengomentari juga silakan. Udah gitu aja dulu. Ya. Ya juga yang lain mungkin barangkali akan bertanya, mengomentari, menambahkan. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Ini adalah contoh, salah satu contoh yang bagus ya, paper yang bagus untuk kita coba tiru. Ya, salah satu yang bagus untuk kita coba tiru. Ya, yang pertama konsentrasi yang bagian 3 ini ya, metode ini ya kalau kita diskusi sekarang. Ya, ya. Terima kasih Kevin ya udah men-share. Udah stop share aja ya? Ya udah stop share. Terima kasih ya. Nah kemudian saya tadi kelewat ya yang paper yang tadi yang saya perlihatkan, ini saya akan tambahkan lagi yang paper yang tadi yang ini. Iya. Tadi barusan di papernya yang disampaikan Kevin itu udah diperlihatkan dengan algoritma. Ya. Kalau di sini kita lihat di bagian tadi ini ada bagian preliminaries, kemudian yang intinya adalah AVQE ini. Kalau ini diterangkan dengan arsitektur. Nah, seperti ini. Ya. Diterangkan dengan arsitekturnya. Yang arsitektur itu artinya kalau kita ini AVQE ini secara garis besar, menyeluruh garis besar. Ya. Seperti ini contoh arsitektur secara keseluruhan dari pendekatan ini. Pendekatan ini ya. Ya kalau tadi kan algoritma bisa menggunakan algoritma. Mungkin lebih kalau algoritma masing-masing saya kira punya plus minus atau kecocokan masing-masing dengan ini ya. Kalau algoritma kan step by step-nya kelihatan step pertama, step 2 ke step ketiga. Ya, kalau arsitektur ya pertama arsitektur itu salah satunya kalau deep learning biasanya yang diperlihatkan arsitektur. Karena kalau algoritma deep learning itu kan step by step biasanya nggak cocok ya kalau dilihatkan arsitektur.
ya perlihatkan algoritma, karena step by step-nya tidak pakai algoritma gitu, tapi menggunakan arsitektur biasanya. Ya. Atau kadang kalian menggunakan, kalau TA itu banyak menggunakan flowchart, ya. Ya, menggunakan flowchart. Ya, tapi saya kira kalau saya cenderung kalau menggunakan flowchart itu juga sebenarnya perlu menggunakan arsitektur juga. Ya. Ya, yang perlu diperhatikan adalah kalau kalian menggunakan flowchart juga arsitektur atau mungkin juga ada algoritma, itu yang perlu diperhatikan adalah kalian memperlihatkan yang bagian utamanya yang mana. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini ya, pakai whiteboard lagi. Ya. Saya coba hapus dulu sebagian. Ya. Kadang atau sering yang kita buat, yang kalian buat, itu kan tidak semua sebenarnya sama pentingnya, atau beberapa sebenarnya kurang penting. Misalkan yang umum itu adalah misalnya praproses. Ya, jadi misalkan ini ada satu arsitektur kita di sini ya. Ya, kemudian inputnya ada di sini, misalkan flowchart-nya, outputnya sampai di sini. Di sini ada flow-nya, ada proses-prosesnya, katakanlah seperti itu, sederhananya ya. Ada proses-prosesnya. Katakanlah seperti ini ya, ada proses-prosesnya, ada 5 seperti ini, ada 5 subproses. Katakanlah. Nah, di awal itu misalkan ini ada praproses, ini praproses yang sebenarnya tidak begitu tidak begitu penting dalam hal ini, adalah umum atau juga termasuk juga relatif mudah juga. Nah, kemudian yang diperlukan adalah sebenarnya yang dipentingkan adalah bagian di sininya atau mungkin 2 di sininya, itu perlu di highlight, perlu diberitahu bahwa kita itu konsentrasinya di sini. Dan mungkin dibuat lagi gambar yang lagi khusus untuk yang 2 ini. Ya, yang lebih detail lagi di sini. Ini ada dalamnya. Kalau ini mungkin dalamannya nggak ada, cuma kotak atau dalamannya sedikit. Gambarnya ini ada dalamannya lebih detail. Ya, dalamannya lebih detail, konsentrasi untuk di sini. Ya, jadi ini contohnya yang tadi yang ini ya. Nah, ini adalah contoh arsitektur yang memang udah yang secara menyeluruh ya. Mungkin di sini sebenarnya enggak. Ini adalah masih pengantar awalnya ya, proses embeddingnya. Di sini ya dijelaskan, gambarkannya juga relatif garis besar ya di sini. Ini contohnya seperti ini ya. Ya, sekali lagi sangat ditekankan untuk bagian 3 ini, atau bagian kalau kalian proposal bab 3 itu ada arsitekturnya atau flowchart-nya atau algoritmanya, atau mungkin 2 di antaranya itu. Misalkan arsitektur dan flowchart. Ya. Dan ya tentunya mayoritas yang kalian buat itu tidak kalian buat sendiri, tapi dari referensi. Ya, kalau di sini kan mereka buat sendiri ya, tanpa ada citasi di sini karena mereka memang buat sendiri. Tapi kalau untuk tugas akhir tidak seperti itu ya, tidak dituntut oleh seperti itu sesuatu yang berlebihan ya. Kalau atau mungkin ya ada, tapi mungkin sangat sedikit Anda kalian dan tidak dituntut seperti itu, tapi diambil dari mana citasi. Mungkin citasinya ada dari beberapa, menggabung-gabungkan lah paling polnya lah, katakanlah seperti itu. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, mungkin kita diskusi yang kedua meskipun singkat. Topik TA kalian apa, dan mungkin bagaimana arsitektur secara garis besar, coret-coret, meskipun coret-coret dengan tulisan tangan ya, dengan tangan, atau bayangan kalian meskipun kalian belum buat, tapi sudah mempunyai bayangan arsitektur, atau dari referensi arsitekturnya kira-kira bagaimana. Ya, silakan, mungkin ada yang ingin menyampaikan apa ini topiknya dan kita bisa diskusikan.
atau bahkan mungkin kalian sudah mempunyai bayangan atau sudah coret-coret untuk arsitektur utama atau flowchart atau algoritma. Gimana? Kalau Brian Fadil apa topiknya? Iya, gimana Fadil? Topik apa ya Pak? Kalau sudah ambil proposal? Oh iya udah Pak. Ya, itu topik TA-nya apa? Oh, saya sentimen analisis Pak. Oke. Sentimen analisis lebih detailnya lagi, spesifiknya lagi. Menggunakan metode BERT, model BERT. Oh ya, berarti kan arsitektur ya mungkin ya. Nah, arsitekturnya bagaimana? Mungkin dijelaskan arsitektur analisis sentimen menggunakan BERT. Oh, belum ke arsitektur sih Pak. Nantinya dijelaskan. Ya, nanti dijelaskan di proposal. Ya, itu penting. Itu biasanya ya, atau biasanya itu adalah gambar yang kedua. Ya seperti ini. Ya seperti ini ya. Ini gambar yang kedua. Gambar yang pertama kan menjelaskan tentang apa. Ini tidak harus ya, tapi biasanya paling tidak gambar yang pertama itu biasanya menjelaskan tentang apa. Tanpa metode, tanpa analisis sentimen untuk apa tadi ya misalkan. Nah ini jelaskan di sini tanpa ada metodenya, tanpa ada BERT-nya, tapi input dan output-nya. Gambar pertama. Dan di bagian introduction. Demikian juga di proposal, di bagian introduction. Nah, kemudian gambar kedua, kalau paper ya, paper hasil tugas akhir bukan paper proposal. Kalau proposal mungkin di bagian literatur ada beberapa gambar. Tapi di sini gambar untuk menerangkan sistem. Ya, di sini misalkan arsitektur untuk analisis sentimen menggunakan BERT. Analisis sentimen apa? Misalkan ini digambarkan di sini. Ya meskipun di sini ada citasinya ngambil dari mana gitu. Gimana? Mungkin ada komentar dari Fadil atau pertanyaan? Iya Pak, ini kalau boleh minta saran dapat gambar kayak model arsitekturnya dari mana Pak? Dari studi literatur. Ya, dari studi literatur di mana topiknya yang semirip mungkin dan nanti mungkin ada sedikit barangkali sedikit modifikasi yang bagaimana analisis sentimen menggunakan BERT misalkan. Ya, jadi kalau paper yang di sini ini mereka bikin sendiri ininya merancang sendiri ya seperti arsitek bangunan, mereka membuat rancangan rumah sendiri, membuat arsitektur model sendiri. Tetapi kalau kita atau untuk tugas akhir biasanya tidak membuat sendiri, tapi paling tidak mengambil dari yang lain, kalau diubah sedikit. Ya, tidak dituntut untuk membuat sendiri, tapi diambil dari studi literatur, di mana studi literaturnya adalah yang memang sangat terkait dengan yang topik yang dikerjakan. Jadi nanti tinggal dikasih referensi di bagian referensinya Pak ya? Ya betul. Dari mana gitu? Ya di sini ada citasinya, di belakangnya ini ada citasinya. Ya meskipun mungkin ada perubahan sedikit gitu, tapi atau nggak ada perubahan juga, gitu. Mungkin kalau yang nggak boleh itu gambar yang diambil dari mana Pak ya? Atau semuanya boleh diambil? Maksudnya jenis referensinya atau apa? Yang tidak masih misal saya menemukan model BERT-nya dari gambar Google, dari website. Itu boleh. Ini berkaitan dengan referensi. Topik referensi. Di mana referensi itu di sini kan itu dari studi literatur. Ada referensinya kan? Diambil dari referensi di sini kan, citasi ke referensi. Nah, referensi di sini yang sangat-sangat dianjurkan, maksudnya jangan yang ini adalah dari yang kredibel ya. Kredibel itu maksudnya di review. Artinya kalau kita googling, kemudian Google Image, kemudian kita nemu di
misalkan dari materi kuliah atau dari tulisan blog, itu sebaiknya jangan. Tapi blog itu mungkin kan mengacu ke paper tertentu kan. Nah, kita yang diambil itu adalah paper tersebut. Iya. Jadi biasanya berangkatnya tidak googling dari Google Image misalkan, tapi dari studi literatur yang kita ambil, literatur utamanya, ya, sebagai salah satu literatur utama, referensi utama. Ini dari referensi utama biasanya akan lebih masuk akalnya seperti itu. Ini dari referensi utama, mungkin ada 1, 2, atau 3 referensi utama. Dalam hal ini misalkan untuk Fadil itu adalah analisis sentimen menggunakan BERT. Nah, itu diambil dari referensi utama atau gabungan dari referensi utama. Jadi berangkatnya dari situ, biasanya bukan dari googling image misalkan. Gimana, mungkin ada komentar, pertanyaan dari Fadil atau yang lain? Oh ya, dari saya belum nambahin itu jadi Pak. Belum nambahin modelnya, mungkin nanti ditambahin di bab 2 ya Pak ya? Bab 3. Oh iya, bab 3 Pak. Iya, bab 3. Jadi bab 3 itu adalah yang memang akan kita gunakan metodenya atau algoritmanya atau pendekatannya. Yang memang kalau bab 2 itu adalah dapat dikatakan sebagai landasan teori yang secara umum, yang masih secara garis besar. Nah, kalau yang akan benar-benar kita gunakan, direncanakan akan kita gunakan, atau kalau di paper atau di laporan tugas akhir itu adalah yang sudah kita gunakan, itu di bagian 3 ya, bukan di studi literatur atau di studi terkait. Berarti nanti yang membedakan bab 2 dan bab 3 itu bab 2 hanya sebatas landasan teori, bab 3 yang kita gunakan untuk implementasinya gitu. Iya, betul. Ya, jadi bab 2 itu dapat dikatakan kalau TA itu adalah landasan teori, dapat dikatakan seperti itu ya. Yang mungkin beberapa tidak digunakan secara maksudnya, tapi terkait sebagai dasar. Ya, tapi kalau bab 3 itu yang benar-benar mau kita pakai. Ya, yang kita pakai termasuk tadi ada data yang akan kita pakai, termasuk tadi ada metrik evaluasi yang akan kita pakai, termasuk yang akan kita bicarakan adalah evaluasi yang akan kita gunakan atau kita kerjakan. Ya, jadi rencana, ya proposal itu kan bahasa Indonesianya rencana kan ya, atau usulan, tapi atau lebih tepatnya rencana. Ya, rencananya untuk sistemnya, rencana arsitekturnya yang akan kita gunakan gimana, rencana data yang akan kita gunakan gimana, rencana metrik evaluasi yang akan kita gunakan gimana, rencana untuk eksperimen yang akan kita lakukan bagaimana. Meskipun nanti pada kenyataannya mungkin tidak 100% sesuai dengan rencana. Ya, gimana Fadil dan yang lain mungkin ada komentar? Ya. Jadi saya sudah cukup jelas Pak. Oh iya. Oke, mungkin sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, komentar, terutama tentang bagian ini. Silakan. Iya, kalau nggak ada, saya kira kita tutup ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tertulis di Telegram. Ya, terima kasih semuanya. Semoga diberi kelancaran, kesehatan, kemudahan bagi yang Muslim. Semoga di saat-saat Ramadan terakhir ini kita bisa optimalkan semaksimal mungkin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, izin saya tutup. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama saya tutup.